Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, harapan saya semoga saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan dan dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, ataupun dalam usaha-usaha, apapun usaha kalian. Ya, saat ini saya sedang berada di sebuah halaman dari bagian halaman rumah saya, atau halaman di sekitar rumah saya yang paling bawah. Jadi ini adalah lokasi yang anggap saja paling terabaikan, dan kebetulan 2 tahun yang lalu saya membuat video memanfaatkan lahan yang kurang menarik menjadi menarik. Nah, inilah lahan tersebut, dan sebenarnya lama sudah saya tidak sempat untuk menata kembali, dan perlu diperhitungkan juga kemudian hari bagian sudut manapun di bagian rumah atau lingkungan rumah kita, mari kita tata seperti halnya yang ada di belakang saya ini. Ya, saya baru saja juga memulai untuk menatanya kembali dan memeliharanya kembali. Ya, namun pada kesempatan ini saya tidak membahas lebih lanjut tentang bagian dari halaman yang ditata, tapi saya akan kembali ke bagaimana kita menangani dan merawat bahan-bahan bonsai seperti yang beberapa hari lalu saya memperlihatkan kepada kalian. Bonsai-bonsai dan bahan-bahan bonsai programan yang ada di halaman depan rumah saya. Dan mari kita lanjut untuk melihat proses atau melihat kegiatan saya menangani atau merawat bahan-bahan bonsai ataupun bonsai-bonsai yang ada di depan halaman rumah ini, agar halaman rumah kita tetap terlihat lebih tertata dan rapi. Mari saya ajak kalian untuk menangani satu persatu bonsai yang sudah saatnya untuk dirawat. Oke, kita langsung saja ke bonsai yang akan saya tangani. Oke teman-teman, kita sudah berada di halaman depan rumah, dan terlihat bonsai-bonsai di sana yang akan kita tangani, dan kita akan terfokus satu bonsai. Nah, ini bonsai yang akan pertama saya tangani karena memang sudah saatnya untuk dilakukan perawatan dan perapihan. Oke, saya langsung saja menangani bonsai ini, dan kita akan lakukan kegiatan di meja eksekusi. Nah teman-teman, kita sudah bisa melihatnya dengan jelas, bonsai dengan ID serut yang akan saya tangani. Dan seperti biasa kita lihat lebih dekat bonsai serut ini, seberapa pencapaian dari bentuk yang kita akan tuju, yaitu bonsai yang tampil menarik. Nah, kalau kita amati bonsai ini berstyle shakan atau slanting atau gaya miring. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang seperti ini sebenarnya saya masih tampakkan dengan tampilan belakang. Jadi nanti kita akan putar untuk melihat tampak depannya terlebih dahulu. Nah, ini tampak depan, kita akan melihat secara dekat. Jadi kita mulai dari kaki-kakinya. Nah, karena ini dengan style miring atau slanting, jadi ada upaya atau modifikasi yang dibuat, yaitu dengan menambahkan aksen batu. Jadi saya membuat aksen batu ini untuk membuatnya seolah-olah ya memang masuk akal kalau bonsai ini posisinya miring. Jadi kalau tanpa batu, kita harus melihat dari perakarannya. Jika tanpa batu, jadi perakaran yang ada di bawah kemiringan ini harusnya lebih besar. Tapi karena bahan yang kita peroleh dahulu memiliki posisi akar yang besar itu ke belakang. Jadi inilah upaya untuk memodifikasinya agar terlihat masuk akal. Nah, kemudian dari batang kita teruskan ke percabangan. Nah, sebenarnya dari gaya slanting ini kita bisa melihat ada 2 cabang yang kita proyeksikan untuk menempatkan percabangan berikutnya. Jadi sebenarnya 2 cabang ini kita bisa sebut dengan batang. Nah, atau keseluruhan dari bonsai ini disebut dengan twin trunk. Dan masing-masing seharusnya membawa puncak atau mahkotanya sendiri. Jadi puncak utama atau mahkota utamanya ada di
percabangan yang ini atau disebut dengan batang yang ini, dan ini adalah puncak utamanya. Kita amati lebih dekat untuk percabangannya, kemudian terusan sampai ke puncak. Memang ada kelemahan, yaitu batang utama dari terusan menuju ke puncak ini masih kurang besar atau kurang ngepen kalau kita lihat ya. Sebenarnya masih dibutuhkan untuk pembesaran batangnya. Nah, kemudian untuk batang yang kedua di bagian slantingnya ini kita mempersiapkan di sini mahkota semu. Ya, yang ini mahkota semu, dan kemudian tajuk-tajuk yang membentuk sampai ke ujung. Jadi ini masih butuh perawatan dan penanganan sampai pada bentuk definitif yang akan kita capai di kemudian hari. Jadi masih berproses, walaupun ini hanyalah untuk bonsai cantik-cantikan yang bisa kita pajang di halaman rumah, namun kita tetap merawatnya menjadi lebih baik lagi. Untuk penanganan bonsai ini saya akan melakukan perapihan. Kita pruning terlebih dahulu keseluruhan dari bonsai ini agar nanti pertumbuhan percabangannya bisa kita lihat secara maksimal dan bisa ditata dengan baik. Oke, lanjut akan menangani bonsai ini. Simak dan saksikan terus sampai selesai, dan selamat menyaksikan. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua, mohon maaf karena saya akan pruning total bonsai ini, jadi sangat memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi saya akan skip terlebih dahulu dan nanti kita lihat hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan perapihan. Nah teman-teman, inilah hasil pruning dari bonsai serut sakan ini, dan untuk selanjutnya saya akan melakukan perapihan, di mana kita akan merapikan tunas-tunas yang memanjang agar terlihat lebih rapi lagi. Saya kira saya cukupkan dulu untuk perapihan bonsai serut ini. Nah, untuk melihat hasilnya kita akan amati dari dekat. Saya akan memperdekat kamera dan kemudian silakan kalian mengamati dan melihat struktur dari bonsai ini. Nah, baiklah teman-teman, kita akan melihat terlebih dahulu media yang sudah saya kasih pupuk dan saya timbun kembali, dan seperti ini kondisinya. Jadi diharapkan dengan selesainya pruning dari bahan bonsai ini dan pemupukan serta pemeliharaan yang saya lakukan saat ini, suatu saat bonsai ini akan menjadi tampil lebih menarik lagi dan tentunya menjadi pajangan untuk teman kita
duduk bersantai di depan teras, temani secangkir kopi. Oke, ini tampak depan yang bisa saya tampilkan. Sekarang kita akan melihat tampak belakangnya. Kita akan putar, karena ini tidak bisa memutar 360 derajat, maka saya akan putar 180 derajat saja. Ya, nah kita akan putar ke depan. Ini tampak depannya, kemudian saya akan putar. Ya, seperti yang kalian sudah lihat bahwa kerapatan dari perantingannya sudah luar biasa. Wah, ini masih ada yang memanjang. Kalau yang di sebelah sini memang sengaja saya panjangkan karena masih lolos, agar kekuatan dari percabangan ini memiliki kekuatan yang stabil. Setelah dibuka kawat wiringnya tidak merunduk lagi karena ini kurang besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tampak dari belakang. Ya, benar-benar sudah sangat rimbun, tetapi kawat wiringnya masih tetap belum saya buka. Ya, beberapa lama lagi ya, sampai benar-benar bisa. Kondisi dari percabangannya itu setelah dibuka tidak balik lagi. Nah, kita kembalikan lagi ke tampak depannya. Ya, seperti ini penampilan keseluruhannya, dan kita akan kembalikan ke posisi di mana dia ditempatkan. Ya teman-teman, saya sudah mengembalikan posisi di mana bonsai ini ditempatkan, walaupun masih belum simetris dengan bonsai-bonsai yang lain karena ada yang menghadap ke kanan dan ada yang ke kiri. Tapi ya, ini masih awal dari penataan halaman ataupun taman yang ada di depan halaman rumah kita. Nah, seperti ini. Ya, suatu saat kita akan tata lebih menarik lagi dengan kondisi penataan yang lebih simetris. Demikian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.